Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan. Khususnya hari ini saya akan mencoba melihat sedikit dari kitab surat 1 Petrus pasal yang ketiga, terutama ayat yang ke-15, tetapi juga beberapa ayat di sekitar itu, dan memperhatikan juga akan kitab Keluaran pasal 3 dan pasal yang keempat. Tentu kita hanya memperhatikan secara sekilas. Nah, apa yang saya maksudkan adalah satu kata yang cukup teknis dalam dunia pengajaran atau pendidikan teologi, tetapi yang saya pikir juga tidak terlalu asing bagi jemaat, bagi saudara-saudara yang tidak berpendidikan teologi, bagi jemaat di gereja-gereja pada umumnya, yaitu kata apologia atau apologetik. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang makna kata itu, tetapi kita tahu bahwa kata itu berarti memberikan jawaban atau memberikan tanggapan. Bisa juga diterjemahkan dari kata aslinya bahasa Yunaninya apologia, bukan hanya memberi jawaban atau tanggapan, tapi mempertahankan diri. Mempertahankan diri tentu saja bukan secara fisik, tetapi mempertahankan bukan diri sendiri maksudnya, tetapi mempertahankan keyakinan. Dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga dikatakan di situ menjawab tentang pengharapan yang ada padamu, artinya menjawab kepada dunia, kepada orang lain, dari pertanyaan orang tentang apa yang kita imani, kita harapkan dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ini, Rasul Petrus kita tahu mengirimkannya bukan kepada sekelompok dosen teologi atau bukan hanya kepada sekelompok pendeta-pendeta, sarjana-sarjana teologi, tetapi kepada jemaat. Kita membaca dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, dalam bagian awal dari surat 1 Petrus ini, dia katakan pasal 1 ayat 1, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, dan seterusnya, orang-orang pilihan menurut Petrus, yang berarti jemaat Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-15 dari 1 Petrus pasal yang ketiga, Rasul Petrus berkata begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai pertanggungan jawab, tetapi bahasa asli apologia lebih berarti jawaban. Artinya orang percaya, orang Kristen, jemaat Tuhan, menurut Rasul Petrus harus siap sedia untuk mampu menjawab kepada dunia tentang pertanyaan-pertanyaan tentang iman kita. Kalau orang bertanya mengapa kamu percaya pada Yesus Kristus, kita harus berusaha untuk menjawabnya. Dan tentu saja kita percaya bahwa jawaban kita bisa berikan atas bimbingan Roh Kudus. Tetapi juga Roh Kudus membimbing kita hanya jika kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Artinya apa? Artinya pengetahuan tentang firman Tuhan ini tidak hanya dituntut dari orang-orang yang berposisi sebagai pimpinan gereja, sarjana-sarjana teologi dan sebagainya, tetapi dari seluruh jemaat Tuhan. Yang dimaksudkan ialah bahwa semua jemaat harus rajin mempelajari Alkitab dan harus bisa menjawab jika dunia bertanya kepada kita, mengapa kamu percaya Yesus? Mengapa misalnya kamu percaya pada dia padahal dia mati di salib? Mengapa dia harus mati di salib? Mengapa dia tidak menjadi satu pahlawan yang jaya, yang
memenangkan peperangan seperti Napoleon atau uh, Genghis Khan dan sebagainya. Tetapi mengapa dia datang dalam keadaan lemah dan harus mati di kayu salib? Kita harus bisa menjawab semua itu. Dan ingat sekali lagi, seperti surat Rasul Petrus pada jemaat mula-mula dahulu, itu bukan hanya tugas para sarjana teologi, tapi tugas semua orang percaya. Semua orang percaya harus mempelajari firman untuk menjawab itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menarik apa yang bisa kita lihat. Saya berharap Bapak Ibu bisa membacanya di rumah, yaitu dari kitab Keluaran pasal 3 dan pasal 4 tentang pemanggilan Musa. Tuhan memanggil Musa untuk pergi dan membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, di situ rupanya seperti yang diungkapkan oleh salah seorang teolog Amerika yang terkenal, Dr. R.C. Sproul, di situ ada tugas apologetik yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Musa harus pergi dan memberikan jawab, menjelaskan pada Firaun dan kepada umat Israel tentang Allah yang mengutus dia untuk membebaskan Israel. Dan ingat, kalau Bapak Ibu baca Keluaran 3 dan 4, beban yang Tuhan berikan pada Musa bukan hanya untuk pergi dan berdebat atau bertanya jawab dengan Firaun, tetapi juga untuk meyakinkan umat Israel bahwa mereka harus mengikuti Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Artinya memang sebelum meyakinkan dunia, kita harus saling meyakinkan di dalam jemaat Tuhan bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh memanggil kita untuk diselamatkan. Dan itu dilakukan oleh Musa, dan kita tahu itu tidak mudah. Dalam sejarahnya berkali-kali bangsa Israel membantah terhadap Musa. Tetapi Petrus mengingatkan kita dalam 1 Petrus 3 ayat 15 bahwa itu tugas kita. Kita harus bisa menjawab kepada dunia dan kepada sesama kita tentang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat sekali lagi, itu bukan hanya tugas dari para pemimpin gereja, para teolog dan sebagainya, tetapi tugas semua umat Kristen. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, di dalam video saya yang lalu saya mengatakan karena waktu itu kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, dan kita tahu dalam kitab kisah bagian awal kitab Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus diturunkan oleh Tuhan sesuai janji Tuhan Yesus pada murid-muridnya, pada para pengikutnya, untuk menguatkan mereka, memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk bersaksi kepada dunia tentang Yesus, tentang Injil Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, dan tugas itu ternyata menurut Rasul Paulus juga menjadi tugas kita semua. Tugas Bapak Ibu yang bukan pendeta, bahkan bukan anggota majelis gereja sekalipun, yang bukan sarjana teologi. Semua kita harus berusaha, berdoa, minta bimbingan Tuhan, berusaha untuk mempunyai pengetahuan firman Tuhan yang cukup, sehingga kita bisa menjawab dunia. Dunia terus berkembang Bapak Ibu sekalian, dalam hal baik dan juga dalam hal yang jahat. Di sekolah-sekolah, saya tidak tahu apakah sudah semua atau tidak, pendidikan juga tidak selalu memberikan dukungan isi bahan pengajaran di beberapa sekolah, terutama di dunia barat, tidak selalu memberikan dukungan bagi iman Kristen. Dan kita tidak tahu secara halus itu juga bisa memasuki isi pendidikan di negeri-negeri yang lain. Mungkin di Indonesia juga satu saat atau saat ini sudah akan hal-hal yang bersifat bertentangan dengan iman Kristen bisa memasuki dunia pendidikan kita secara sadar atau tidak. Saya ingat Bapak Ibu, saya diinterview beberapa kurang lebih 1 tahun yang lalu oleh beberapa remaja dari Kota Kupang yang bertanya dengan satu pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa terkejut. Pertanyaannya ialah, mengapa remaja Kristen tidak boleh percaya kepada teori evolusi, teori penciptaan, teori evolusi? Saya tidak akan menjawab di sini secara panjang lebar, tetapi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kalau anak-anak Bapak Ibu datang ke rumah dan mempertanyakan hal seperti itu. Apa yang Bapak Ibu bisa jawab?
Apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari pengetahuan firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Dan itu tantangan anak-anak kita. Juga menjadi tantangan kita tentu saja. Kalau orang tua tidak bisa menjawab hal seperti itu, jangan heran kalau anak-anak kehilangan pegangan. Dan generasi-generasi berikut akan kehilangan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat mula-mula di mana Rasul Petrus mengirimkan surat, hidup di dalam tantangan yang sangat berat. Mereka hidup di bawah penindasan penguasa Romawi, juga kebencian sebagian besar orang-orang Yahudi. Petrus mengatakan pada mereka, dalam keadaan seperti itu, kamu harus bisa menjawab mengapa kamu percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin Allah mau memakai jawaban kita untuk mempertobatkan, untuk memanggil beberapa orang, ya untuk percaya, bertobat dan percaya kepadanya. Dan kita semua harus menjadi alat Tuhan untuk itu. Seorang profesor pada sekolah teologi Gordon Conwell di Amerika Serikat pernah mengatakan bahwa menulis sebuah buku, Profesor Wells namanya, menulis sebuah buku yang menyatakan bahwa di dalam buku itu beliau menyatakan bahwa teologi sudah hilang dari banyak gereja. Artinya banyak orang Kristen, banyak anggota gereja, dan bahkan itu mungkin juga menjadi bagian dari kebijakan gereja bahwa jemaat tidak perlu tahu teologi. Atau paling tidak jemaat tidak di encourage, tidak didorong, diberikan semangat untuk mempelajari teologi. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa semua orang harus pergi mendaftarkan diri di sekolah-sekolah teologi dan menjadi mahasiswa di sana, bukan. Tetapi jemaat perlu mengerti pengajaran firman Tuhan. Karena dengan tidak mengerti pengajaran firman Tuhan, tidak mengerti teologi yang sederhana sekalipun, kita membiarkan diri kita dipengaruhi dan dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan kita membiarkan diri kita bungkam. Kita tidak bisa menjawab tantangan dunia. Dan dengan demikian kita tidak bisa memberikan keyakinan bukan hanya pada orang lain, tetapi pada sesama jemaat, kepada anak-anak cucu kita tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah awal kemunduran gereja, Bapak Ibu. Gereja menjadi mundur. Bukan dimulai dari perginya setengah anggota gereja sehingga bangku-bangku menjadi kosong, tapi dimulai dari orang-orang yang masih aktif di dalamnya, hampir tidak punya pengetahuan firman Tuhan, tidak punya pengetahuan teologi sama sekali. Dan mereka menjadi pengikut-pengikut yang hampa, yang tidak mengerti mengapa mereka berada di situ, selain karena tradisi dan kebiasaan. Rasul Petrus mendorong kita semua, di dunia yang penuh tantangan ini, kita harus siap untuk menjawab. Kita harus mempelajari, berdoalah. Bapak Ibu, para pendeta, anggota-anggota majelis gereja, doronglah jemaat untuk belajar. Aktifkan Bible study. Pelajari firman dengan sepenuh hati. Dengan itu kita bisa menjawab dunia, tapi juga kita bisa menjawab generasi kita sendiri tentang mengapa kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Apologetik bukan hanya untuk para sarjana teologi, tapi juga untuk semua jemaat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Pengetahuan firman adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Canberra, Australia, saya Remy Van Gedai.